Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Muhammad Alamawahi. Saya dari 23D. Di sini saya akan menjelaskan yaitu operasi pemesinan dan mesin berkakas. Ya, untuk fase selanjutnya itu saya akan menjelaskan jadi dari klasifikasi komponen materialnya, yaitu klasifikasi komponen material ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu bisa berdasarkan sifat, fungsi, ataupun komposisinya. Dan ini di bawah ini berikut adalah klasifikasi umumnya. Yang pertama berdasarkan komposisi kimia, yang kedua bisa berdasarkan struktur, yang ketiga bisa berdasarkan sifat mekanik, atau yang keempat bisa berdasarkan aplikasinya. Dan di sini adalah sama seperti klasifikasi sebelumnya, ini klasifikasi komponen pemesinan berupa rotasional. Rotasional itu merupakan proses machining dengan rotasi seperti namanya itu rotasional, yaitu yang menggunakan mesin drilling. Yang kedua yaitu prismatik. Jadi prismatik itu merupakan proses machining dengan rotasi atau pemutaran, dan sini pun sama. Jadi maupun rotasi atau prismatik ini menggunakan sama-sama menggunakan mesin drilling. Dan di sini ada hasil prosesnya dari rotasional atau menjadi prismatik. Jadi hasil proses dari rotasional itu bisa hasilnya itu strike turning, taper turning, atau counter turning. Dan sedangkan prismatik hanya dua, yaitu plane milling atau profile milling. Nah, di sini ada operasi pemesinannya ya. Jadi operasi pemesinan itu terdiri dari 5, yaitu pertama turning, yang kedua boring mill, yang ketiga drilling, yang keempat milling, dan yang terakhir itu shaping. Ya, untuk slide selanjutnya itu kita akan menjelaskan yaitu turning. Turning. Turning itu apa sih? Turning adalah proses pemotongan cara berputar. Jadi ini seperti yang digambar ini adalah contoh mesin turning. Di sini ada komposisinya, yaitu ada headstock, spindle, speed control untuk mengatur speednya, feed control untuk mengatur feed dari bawahnya, feedbacknya, dan di sini ada tool post. Jadi tempat penyangganya itu ada tailstock, ada bed, ada cross slide, ada carriage, ada wise, ada lead screw atau threaded. Nah, di sini ada macam-macam turningnya, itu macam-macam turning itu ada facing, ada taper turning, ada counter turning, ada form turning, ada cut off, ada boring, ada drilling. Nah, di sini ada cara kerja dari mesin turning itu. Jadi metode pencakapan benda kerja pada mesin yang sebelum itu, mesin yang di slide sebelumnya. Di sini ada cara kerjanya, dan di sini ada contoh urutan operasinya. Nah, jadi pertama tuh ada di from tool ke spot face, terus ke drill itu untuk pengeborannya ini dimasukkan, dan sisanya tuh ada di proses dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Ya, untuk yang kedua yaitu boring mill. Boring mill. Sesuai namanya, boring mill itu adalah pengeboran ya. Jadi penghalusan lubang. Jadi lubangnya itu yang sudah dibor itu atau dilubangkan itu dihaluskan. Nah, ini contoh dari boring mill ya. Jadi di sini ada untuk penghalusan di dalamnya ini ya. Dan di sini ada yang selanjutnya itu drilling. Drilling itu adalah proses pelubangan. Jadi sebelum itu kan ada boring, boringnya kan penghalusan dari yang lubangnya. Nah, di sini ada drilling, itu proses pelubangannya. Jadi sebelum proses boring itu pasti ada proses drilling. Nah, di sini contoh mesin drilling itu ada seperti ini contoh mesinnya. Dan ini macam-macam operasi drillingnya ini. Yang pertama itu ada reaming, yang ini adalah proses drilling tapping, yang ini adalah proses drilling counter boring, dan yang ini adalah proses counter sinking, yang ini center drilling, dan ini support facing. Jadi drilling itu macam banyak macamnya gitu. Jadi untuk pelubangan itu
Ada macam-macamnya seperti yang di sini. Ya, untuk proses selanjutnya itu ada proses milling. Milling itu apa sih? Milling adalah proses prismatik. Nah, kalau milling ini jadi dia ngambil dari prismatik, sedang apa? Bukan dari rotasi kan? Kalau rotasi itu dari yang sebelumnya itu, dari proses boring ataupun proses apa? Drilling itu. Nah, sedangkan milling ini ada proses prismatik, yaitu yang dimana mancing di mana alat potong berputar dan bekerja diam atau bergerak dalam arah tertentu untuk menghilangkan material dan membentuk permukaan datar, lengkung, atau profil kompleks. Nah, di sini mesin yang digunakan ya ini mesin milling ya, seperti ini untuk lubangan ini. Dan di lab manufaktur pun ada mesin milling ini. Dan di sini ada tipe-tipe milling. Yang pertama di sini adalah professional face milling. Yang kedua adalah partial face milling. Yang ketiga itu ada end milling. Yang keempat ada profile milling. Yang kelima ada pocket milling, yang keenam ada surface contouring. Ya, di sini ada proses selanjutnya yaitu proses itu apa ya cara pemesinan perkakasan selanjutnya itu ada shaping. Shaping itu apa sih? Shaping adalah proses pemesinan prismatik. Nah, di sini sama shaping itu termasuk dari prismatik ya, bukan dari rotasi. Jadi prosesnya itu yang digunakan untuk membentuk permukaan datar atau berbentuk tertentu pada benda kerja dengan cara menggerakkan pahat potong secara maju mundur atau reciprocating, sedangkan benda kerja tetap atau bergerak perlahan. Dan di sini contoh mesin yang digunakan yaitu mesin shapernya ini seperti ini ya. Di sini ada pengaturan speednya, ada di sini ada fitnya, di sini workpacknya di sini. Ini base untuk penyangganya dan di sini ada kolom. Dan di sini ada bentuk-bentuk shaping ya. Jadi ini apa ya bentuk-bentuk dari shaping itu ada seperti ini nih macam-macam bentuknya. Nah, sekian dari saya. Mungkin bila ada kekurangan atau kesalahan dari perkataan saya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.